Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi bidayati sabqi wa qadrihi wa tartibihi. Faslun bermula ini adalah fasal fi bidayati sabqi dalam menjelaskan permulaan mengaji. Wa qadrihi dan kadar materi, wa tartibihi dan urutan materi. Karena ada siapa Ustazuna Syekhul Islami Burhanuddin itu yukifu menetapkan siapa syekh fi bidayati sabqi dalam permulaan mengaji ala yaumil arbi'ai atas hari Rabu. Wakana dan ada siapa syekh itu yaro meyakini siapa syekh fi dzalika dalam hal tersebut hadisan akan sebuah hadis. Fayus tadalu maka dijadikan dalil apa bihi hadis. Wayakulu dan berkata siapa syekh. Qala bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma min syai'in tidak ada bermula sesuatu budi'a yang diawali apa yaumul arbi'ai hari Rabu itu illa wa qad tamma kecuali halnya sungguh sempurna apa syai'in. Wahakaza dan sebagaimana tersebut karena ada apa keadaan itu yaf'alu melakukan siapa Abu Hanifata Imam Abu Hanifah wakana dan ada siapa Imam Abu Hanifah itu yarwi meriwayatkan siapa Imam Abu Hanifah hadzal hadisa akan hadis ini an ustadzihi dari guru beliau Asy-Syaikhil Imamil Ajalli Qawamuddin Ahmad bin Abdir Rasyid. Jadi Syekh Burhanuddin begitu juga Imam Abu Hanifah ketika mengawali pengajian itu dimulai di hari Rabu. Nah, ini bukan tanpa dasar. Beliau melakukan hal itu berdasarkan hadis Nabi, "Ma min syai'in budi'a yaumul arbi'ai illa wa qad tamma." Tidak ada sesuatu yang diawali di hari Rabu kecuali sesuatu tersebut akan selesai, akan sempurna. Nah, berdasarkan hadis ini sehingga beliau Syekh Burhanuddin begitu juga Imam Abu Hanifah mengawali pengajian di hari Rabu. Wa sami'tu dan mendengar siapa aku mimman dari seseorang asiku yang percaya siapa aku bihi kepadanya anna syaikho Aba Yusufa Al-Hamdani itu karena ada siapa syekh itu yukifu menetapkan siapa syekh kulla amalin akan tiap-tiap amal min a'malil khairi dari amal-amal baik ala yaumil arbi'ai atas hari Rabu. Wahadza bermula hal ini
Itu li'anna yaumal arbi'ai, karena sesungguhnya hari Rabu itu yaumun, hari, khuliqo yang diciptakan, fihi dalam hari tersebut, apa an-nuru cahaya, wahwa halnya berupa hari Rabu, yaumun adalah hari, nahisun yang sial, fi haqqil kufari, pada haknya orang-orang kafir. Fayakunu maka ada apa hari Rabu itu mubarokan yang diberkahi, lil mu'minina bagi orang-orang mukmin. Dan ada juga sebuah riwayat yang didapatkan oleh Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji ya. Ini beliau dengar dari seseorang yang beliau percaya bahwa Syekh Abu Yusuf Al-Hamdani bukan cuma sekedar mengaji yang diawali di hari Rabu, tapi hal-hal baik lain juga beliau awali di hari Rabu. Nah, secara filosofi, kenapa hari Rabu dijadikan permulaan melakukan hal-hal baik? Karena yang namanya hari Rabu adalah sebuah hari yang diciptakan cahaya. Diciptakannya cahaya itu di hari Rabu. Dan yang namanya hari Rabu itu adalah hari nahas, hari sial bagi orang-orang kafir. Karena ada sebuah riwayat ya, bahwa Allah tidak melenyapkan orang-orang kafir, tidak menyiksa orang-orang kafir kecuali di hari Rabu dari setiap bulannya. Ya, jadi Allah melenyapkan kaum kafir, orang-orang yang kafir kepada Allah itu di hari Rabu, sehingga hari Rabu adalah hari naas atau hari kesialan bagi orang-orang kafir. Sehingga otomatis karena hari Rabu adalah hari kesialan orang-orang kafir, berarti hari Rabu adalah hari yang berkah bagi orang-orang mukmin. Itu pertama. Kita kalau melakukan perkara baik atau melakukan mengaji gitu ya, melakukan permulaan mengaji yang baik adalah di hari Rabu. Wa amma qadrus sabqi, adapun bermula kadar materi pengajian, fil ibtidai pada permulaan mengaji, itu karena ada siapa Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah. Itu yahki menceritakan siapa Abu Hanifah, ani Syaikhil Qadi al-Imami Umar bin Abi Bakrin Az-Zanji, annahu bahwasanya Syekh Az-Zanji itu qala berkata, siapa Syekh qala berkata, siapa masyayikhuna, guru-guruku, yang bagi sebaiknya apa an yakuna ada apa qadarus sabqi kadar materi pengajian, lil mubtadi bagi pemula, qadaroma adalah kadar materi, yumkinu yang mungkin, apa dobtuhu menghafalnya, bil i'adati dengan diulang, marrotaini sebanyak 2 kali, wa yazidu dan menambah siapa mubtadi, kulla yaumin pada tiap-tiap hari selanjutnya, kalimatan akan 1 kalimat, hatta innahu sehingga sesungguhnya materi itu wa intola meskipun panjang apa materi, wa kasuro dan banyak apa materi,
itu yumkinu mungkin apa betuhu menghafal materi bil i'adati dengan diulang marrotaini sebanyak 2 kali wa yazidu dan menambah materi siapa pemula birrifki dengan pelan-pelan wat tadriji dan bertahap. Kemudian yang selanjutnya adalah materi yang kita pelajari di permulaan mengaji itu yang sebatas mana. Kalau yang yang merupakan riwayat dari Imam Abu Hanifah ini mendapatkan dari gurunya yakni Syekh Az-Zanji dan Syekh Az-Zanji mendapatkan dari gurunya. Kata guru-guru beliau bahwa bagi pemula maka materi pengajian itu sekiranya bisa untuk dihafalkan ketika diulang sebanyak 2 kali. Ya. Semisal murid-muridnya itu ketika membaca satu lembar materi pelajaran ya, kemudian dia bisa hafal dengan hanya dibaca 2 kali. Begitu. Artinya kadar yang dijadikan materi awal pengajian itu jangan terlalu banyak. Usahakan materi di awal itu ya agar bisa dihafalkan oleh murid-murid dengan dibaca 2 kali. Baru nanti hari-hari selanjutnya ditambahkan sedikit demi sedikit. Sehingga kalau seandainya materi yang selanjutnya banyak dan karena murid sudah terbiasa bisa menghafal materi dengan hanya 2 kali dibaca, dia akan seperti itu seterusnya. Untuk materi-materi yang selanjutnya pun dia bisa menghafal dengan hanya 2 kali baca. Menghafal bukan dalam arti menghafal ini ya. Menghafal artinya bisa menyimpulkan, maksudnya begitu. Dan nanti kalau seandainya materi yang awal sudah dihafal dalam arti bisa menyimpulkan, maka ditambahkan materi selanjutnya dengan pelan-pelan dan bertahap. Fa'amma idza tola, adapun ketika panjang apa asabeku materi pengajian fil ibtidai di permulaan mengaji wahtaja dan butuh siapa al-muta'allimu pelajar ila i'adati 10 marrotin terhadap pengulangan sebanyak 10 kali. Fahuwa maka bermula muta'alim pelajar fil intihai di akhir pengajian aidon juga itu yakunu ada siapa muta'alim itu kadzalika seperti itu li'annahu karena sesungguhnya muta'alim itu yang tadu membiasakan siapa muta'alim zalika akan hal tersebut walayat ruku dan tidak bisa meninggalkan siapa muta'alim tilkal adata akan kebiasaan tersebut illa bijuhdin kecuali dengan usaha kasirin yang banyak. Wakila dan diucapkan apa asabeku harfun watikraru alfun, maknanya asabeku bermula materi
itu harfun satu huruf, wa tikroru bermula pengulangan itu alfun 1000 kali. Artinya kalau seandainya permulaan mengaji itu materinya jangan terlalu banyak. Karena kalau seandainya materinya terlalu banyak sehingga sulit untuk menyimpulkan. Kalau sulit untuk menyimpulkan, otomatis di permulaan materi dia akan sulit menyimpulkan, dalam arti kalau pengen bisa menyimpulkan itu harus dibaca sebanyak 10 kali semisal. Maka selanjutnya pun dia akan seperti itu. Untuk materi-materi yang selanjutnya dia akan sulit untuk menyimpulkan dan membutuhkan pengulangan baca sebanyak 10 kali. Karena yang namanya manusia itu sesuai kebiasaannya. Kebiasaannya bagaimana? Ya nanti kebiasaan itu yang akan menjadi perilakunya gitu. Dan bahkan ada dikatakan bahwa materi pengajian itu cukup sedikit. Yang perlu diperbanyak adalah pengulangannya. Nah, ini seperti perkataan Jet Li atau siapa itu yang menjadi pendekar silat, pendekar kungfu. Kata dia, saya lebih baik belajar 1 tendangan, tapi saya ulang sebanyak 1000 kali dibandingkan saya belajar 1000 tendangan tapi hanya sekali dipraktekkan. Iya begitu, karena memang yang lebih penting itu pengulangannya. Soalnya itu yang memperkuat apa yang kita dapat. Wayambaghi dan sebaiknya apa ayyabtadi'a mengawali siapa muta'allim bisyai'in dengan sesuatu yakunu yang ada apa syai'in itu aqroba lebih mudah ila fahmihi untuk memahami syai'in. Dan materi atau pelajaran yang dijadikan permulaan itu ya sebaiknya materi yang mudah dipahami terlebih dahulu. Jangan langsung pelajaran-pelajaran yang sulit. Wakana dan ada siapa asy-Syekhul Imamul Ustadzu Syarafuddin Al-Aqiliyu itu yaqulu berkata siapa Syekh as-shawabu bermula perkara yang benar indi menurutku fi hadza dalam hal ini ma adalah sesuatu fa'alahu yang melakukan terhadap ma siapa masyayikhuna guru-guruku fa'innahum karena sesungguhnya masyayikhona itu kanu ada siapa masyayikhona itu yakhtaruna memilih siapa masyayikhuna lil mubtadi bagi pemula sigharatil mabsutoti terhadap kitab-kitab kecil dari kitab yang diperluas penjelasannya, terhadap kitab-kitab kecil terhadap kitab-kitab kecil dari kitab yang diperluas penjelasannya. Li'annahu karena sesungguhnya hal tersebut itu aqrabu lebih mudah ilal fahmi untuk difahami wadobati dan dihafal wa ab'adu dan lebih jauh minal malalati dari kebosanan wa aksaru dan lebih banyak
Apanya? Wuku'an, terjadinya. Ini kalau ulama-ulama zaman dahulu itu mempraktekkan teori yang atau pelajaran yang termudah bagi orang yang pertama kali belajar. Semisal di ilmu nahwu yaitu yang mudah dulu, semisal kitab awamil, kemudian jurumiyah dan seterusnya bertahap. Karena kalau seandainya pelajarannya itu dimulai dari yang kecil, kitab-kitab kecil terlebih dahulu, itu lebih mudah untuk difahami dan lebih mudah untuk dihafalkan. Dan tentunya lebih menghindarkan kita dari rasa bosan. Soalnya kalau seandainya kita langsung melompat ke pelajaran yang sulit, kita tidak paham. Kalau sudah tidak paham, kita akan bosan. Begitu. Wayambari, dan sebaiknya apaan yu'alliko, agar menulis siapa pelajar asabqo, terhadap materi, ba'da dobti, setelah menghafal, wal i'adati, dan mengulang, kasiron, dengan banyak, fa innahu, karena sesungguhnya menulis itu nafi'un jiddan, sangat bermanfaat, wala yaktubu, dan tidak perlu menulis siapa al-muta'allimu, pelajar, syai'an, terhadap sesuatu, la yafhamuhu, yang tidak memahami siapa muta'allim terhadap syai'an, fa innahu, karena sesungguhnya hal tersebut itu yurisu, mendatangkan, apa hal tersebut, kalalatat tobai, terhadap bosannya karakter, wa yuzhibu, dan menghilangkan apa hal tersebut, al-fatonata, terhadap kecerdasan, wa yudayyi'u, dan menyia-nyiakan apa hal tersebut, auqatahu, terhadap waktu-waktunya. Kemudian perlu juga kita hafalkan dulu, kemudian kita ulang-ulang pelajaran yang kita dapat. Setelah itu kita tulis, atau dibalik nggak apa-apa. Yang pasti yang sangat penting itu adalah memahami. Jadi usahakan semua yang kita tulis itu kita pahami. Sebab kalau seandainya kita menulis tanpa kita pahami, itu nanti seperti membuang waktu kita. Ya ada manfaatnya, tetap ada manfaatnya. Tapi alangkah baiknya sesuatu yang ingin kita tulis itu kita pahami terlebih dahulu. Gitu. Wayambagi, dan sebaiknya apaan yajtahida, agar bersungguh-sungguh siapa pelajar, fil fahmi, dalam mendapatkan pemahaman, minal ustazi, dari guru, au bit ta'ammuli, atau dengan merenung, wat tafakkuri, dan berfikir, wa kasrotit tikrori, dan memperbanyak mengulang, fa innahu, karena sesungguhnya keadaan itu iza qalla, ketika sedikit, apa asabqu, materi, wa kasuro, dan sering, apa atikroru, mengulang, wa ta'ammulu, dan merenung, yuderiku, maka menemukan siapa pelajar, wa yafhamu, dan faham siapa pelajar. Ya, jadi sangat penting memahami materi dari semua pelajaran yang kita pelajari. Ya,
Bisa kita dapatkan pemahaman itu dari guru, atau kalau seandainya kita belum paham, kita renungkan atau kita pikirkan, dan intinya itu berusaha keras. Terus kalau belum paham terus diulang-ulang gitu. Karena dengan terus merenung, terus diulang-ulang, maka kita akan paham, pada akhirnya akan paham. Manjadda wajada kan, di awal juga begitu. Kila diucapkan apa hifdzu harfaini khairun min sima'i wikroini. Hifdzu harfaini bermula hafal 2 huruf. Itu khairun lebih baik min sima'i wikroini ketimbang mendengar 2 lembar. Wa fahmu harfaini bermula faham 2 huruf. Itu khairun lebih baik min hifdzi wikroini ketimbang hafal 2 lembar. Artinya yang terpenting dari metode belajar kita itu adalah memahami. Kemudian yang kedua adalah menghafal. Setelah itu baru yang paling rendah adalah hanya sekedar mendengar. Hanya sekedar mendengar, tidak hafal, tidak paham, itu yang paling rendah. Tapi yang paling tinggi adalah kita bisa memahami materi gitu. Sehingga kalau seandainya kita hanya sekedar hafal 1 lembar, itu lebih baik dibandingkan kita mendengar ceramah 1 buku. Semisal mendengar ceramah orang lain yang membaca 1 buku, itu lebih baik kita menghafal 1 lembar. Begitu juga seandainya kita paham 1 lembar, itu lebih baik dibandingkan kita hafal 1 kitab. Nah, gitu. Jadi yang terpenting itu adalah paham. Tapi tidak menafikan juga bahwa mendengar ilmu itu memang tinggi juga derajatnya. Soalnya kalau sudah terjun ke wilayah ilmu, entah itu cuma sekedar mendengar, entah itu sampai hafal atau sampai paham, itu memang derajatnya tinggi. Cuman yang paling tinggi dari derajat tentang ilmu itu adalah sampai paham. Wa idza tahawana, ketika bermalas-malasan siapa pelajar, fil fahmi dalam memahami materi, walam yajtahid dan tidak bersungguh-sungguh siapa pelajar, marrotan sekali, au marrotaini atau 2 kali, ya tadu maka membiasakan diri siapa pelajar zalika akan hal tersebut, fala yafhamu maka tidak mampu memahami siapa muta'alim al kalama terhadap ucapan, al yasiro yang sedikit. Nah, yang namanya manusia itu sesuai dengan kebiasaannya. Kalau seandainya kita membiasakan diri untuk memahami setiap pelajaran yang kita pelajari, maka kita akan mudah untuk memahami pelajaran-pelajaran yang lainnya. Tapi kalau kebiasaan kita itu tidak mau memahami pelajaran, malas untuk memahami pelajaran, maka ini sulit untuk pelajaran yang lain agar bisa kita pahami, itu sulit. Meskipun pelajarannya itu sangat gampang, meskipun pelajarannya itu cuma sedikit. Karena yang namanya manusia itu ya sesuai dengan kebiasaannya bagaimana. Dan untuk menghilangkan kebiasaan, ini perlu ada usaha yang keras. Begitu. Innama bisa babi terbiasa. Yang namanya orang bisa itu sebab dia sudah terbiasa. Sehingga ya
biasakan hal-hal baik, biasakan menghafal, biasakan memahami pelajaran, itu nanti akan bisa. Selanjutnya gampang begitu. Fayambaghi, maka sebaiknya apa? An yajtahida, agar bersungguh-sungguh siapa pelajar, wa yada'wa, dan berdoa siapa pelajar, Allah Ta'ala, kepada Allah Ta'ala, wa yatadarro'a, dan tunduk siapa pelajar, ilaihi, kepada Allah, fa innahu, karena sesungguhnya Allah itu yujibu, mengabulkan siapa Allah, man, terhadap seseorang, da'ahu, yang berdoa siapa man kepada Allah, wala yakhibu, dan tidak menyesal siapa man seseorang, rojahu, yang mengharap siapa man kepada Allah. Kemudian ini teori akhir bahwa satu, kita sebagai pelajar harus bersungguh-sungguh, ya, bersungguh-sungguh dalam memahami, bersungguh-sungguh dalam menghafal. Kemudian setelah kita bersungguh-sungguh, baru kita berdoa kepada Allah agar dimudahkan untuk pemahamannya, untuk menghafal, itu dimudahkan. Nah, jadi selain kita usaha, kita juga berdoa. Karena yang ketika kita berdoa kepada Allah, itu ya pasti dikabulkan doa kita. Dan ketika kita berharap kepada Allah, pasti kita tidak akan menyesal. Berbeda hal ketika kita mengharapkan sesuatu kepada manusia, itu nanti kemungkinan besar kita akan menyesal. Berbeda kalau kita punya harapan, mengharapkan kepada Allah, itu insya Allah ya pasti kita tidak akan menyesal. Ansyadana, mendendangkan terhadapku siapa Asy-Syekhul Imamul Ajallu Qawamuddin Hamad bin Ibrahim bin Ismail As-Sofari, imlaan terhadap syair, lil qadi, milik al-qadi al-Khalil ibni Ahmad as-Sajrozi. Syekh Qawamuddin mendendangkan sebuah syair milik Al-Qadi Al-Khalil bin Ahmad As-Sajrozi kepadaku. Syairnya, ukhdumil ilma khidmatal mustafidi, ukhdum, layanilah siapa kamu, al ilma, terhadap ilmu, khidmatal mustafidi, seperti pelayanan orang yang mengambil faidah. Seperti pelayanan orang yang mengambil faidah. Wa adim, dan teruslah siapa kamu, darsahu, terhadap mempelajari ilmu, bifi'lin, dengan perilaku, hamidin, yang dipuji, wa idza ma hafizta, dan ketika hafal siapa kamu, syai'an, akan sebuah materi, a'idahu, maka ulanglah siapa kamu terhadap syai'an, summa akidhu, kemudian kuatkanlah siapa kamu terhadap syai'an, ghayatat ta'kidi, dengan penguatan yang sebenar-benarnya. Ya, ketika kamu hafal terhadap materi, maka diulang-ulang terus, dilalar gitu, agar hafalannya semakin kuat.
Summa alikhu, kemudian tulislah siapa kamu terhadap syai'an. Kai ta'uda, agar bisa melihat kembali siapa kamu. Ilaihi, terhadap syai'an. Wa ila darsihi, dan terhadap mempelajari syai'an. Alat ta'yidi. Ta'yidi apa ta'bidi? Alat ta'yidi, atas penguatan. Kemudian kita juga jangan sampai lupa untuk menulis materi yang telah kita dapatkan. Agar apa? Agar kita bisa melihat kembali materinya, dan suatu saat kalau kita perlukan, kita juga bisa belajar lagi gitu terhadap materi tersebut. Faidha ma aminta, ketika aman siapa kamu, minhu, dari syai'an, fawatan, akan kehilangan, fantadib, maka bersegeralah siapa kamu, ba'dahu, setelah materi tersebut, li syai'in, terhadap materi, jadidin, yang baru, ma'atik rorima, beserta mengulang materi, takodama, yang telah dahulu, apa ma, minhu, dari syai'in jadidin, waqtinain, dan menjaga, li sya'ni hadzal mazidi, terhadap kondisi materi tambahan ini. Kemudian kalau seandainya materi yang awal sudah kita kuasai dan kita sudah merasa bahasanya ya, sudah benar-benar kuat, kita hafalkan, kita bisa simpulkan, kita bisa kuasai gitu ya, maka bersegeralah untuk mempelajari materi yang baru. Tapi jangan lupa materi yang sebelumnya juga perlu kita ulang-ulang lagi agar tidak lupa gitu. Begitupun materi yang baru, kalau seandainya sudah bisa kita hafalkan, sudah kita bisa pahami, dan sudah kita kuasai, maka ya kita harus bersegera ke materi yang baru lagi. Dan materi yang setelahnya jangan dilupakan begitu saja, tetap dilalar, diulang. Zakir, diskusilah siapa kamu, annasa, dengan manusia, bil ulumi, dengan ilmu-ilmu, litahya, agar hidup siapa kamu, la takun, jangan ada siapa kamu, min ulin nuha, dari orang-orang yang memiliki akal, itu bibaidin, orang yang jauh. Kemudian kamu juga perlu untuk mendiskusikan ilmu yang kamu punya dengan orang lain agar kamu hidup. Maksudnya hidup itu ya agar kan ada hadis, man soro bil ilmi hayyan lam yamut abadan. Maksudnya barang siapa yang hidupnya itu disertai dengan ilmu, maka dia tidak akan mati selamanya. Ya, maksudnya kalau ilmu itu kan seperti yang sebelumnya dijelaskan, dia abadi. Kalau seandainya kita punya ilmu, berarti ilmu kita abadi gitu. Sehingga untuk agar ilmu kita tetap ada dalam diri kita, kita perlu mendiskusikan dengan orang lain agar orang lain tahu bahwa kita juga punya ilmu, begitu. Bukan untuk menyombongkan ilmu yang kita punya, tapi maksudnya untuk bertukar pikiran gitu agar wawasan kita bertambah dan seterusnya.
La takun min ulin nuha bibaidin. Jangan sampai kamu jauh dari orang-orang yang punya akal sehat. Ya, jadi dari orang-orang alim itu jangan sampai kamu menjauhinya. In katamta, jika menyembunyikan siapa kamu, al-uluma terhadap ilmu-ilmu, ansaita maka lupa siapa kamu, hatta laturo sehingga tidak dinilai siapa kamu, ghairu jahilin kecuali orang yang bodoh, wa balidin dan orang yang tolol. Summa uljimta kemudian dipakaikan kendali siapa kamu, fil kiamati di hari kiamat, naron dengan kendali api, watuluh hibta dan dikobarkan siapa kamu, bil azabi dengan siksa, asyadidi yang pedih. Nah, kalau seandainya kamu punya ilmu, jangan kamu sembunyikan ilmu kamu, tapi sebarluaskan ilmunya. Kalau ada yang bertanya, ya kita bagi ke orang yang bertanya ilmu kita. Soalnya kalau seandainya ilmu kita sembunyikan, pertama kita akan lupa gitu. Akan lupa terhadap ilmu yang kita punya. Dan kita akan dinilai sebagai orang yang bodoh. Gitu. Akan dinilai oleh orang lain sebagai orang yang bodoh. Karena kita hanya sekedar menyembunyikan ilmu. Kita tidak pernah ngobrol dengan orang lain tentang ilmu. Sehingga orang lain pun menganggap kita ya tidak punya ilmu. Karena obrolannya bukan ilmu. Begitu. Kemudian selain kita dinilai adalah orang yang bodoh, kita juga nanti di hari kiamat akan dipakaikan sebuah kendali berupa api. Jelas nanti siksanya sangat pedih orang yang menyembunyikan ilmu itu. Kan ada hadisnya, man alima ilman fakatamahu uljima yaumal kiamati bilijamin min narin. Barang siapa memiliki ilmu tapi dia sembunyikan, maka di hari kiamat dia akan dipakaikan kendali berupa api. Begitu. Kemudian ada hadis lain ya. Kata Nabi, khulafai rahimahumullahu ta'ala. Khalifah-khalifahku, artinya pengganti-pengganti diriku, adalah orang-orang yang dirahmati oleh Allah. Kemudian sahabat bertanya kepada Nabi, waman khulafauka ya Rasulullah, siapa pengganti-pengganti engkau itu wahai Rasul? Kemudian kata Nabi, alladzina yuhyuna sunnati, yakni orang-orang yang menghidupkan sunnahku, wa yu'allimunaha ibadallahi ta'ala, dan mereka mengajarkan sunnah-sunnahku kepada hamba-hamba Allah yang lain. Artinya mengajarkan ilmunya gitu. Jadi ilmunya bukan cuma sekedar untuk dirinya, tapi juga untuk orang lain. Itu. Wala buddha dan harus litolibil ilmi bagi pencari ilmu, minal mudzakaroti dari rembukan, wal munazoroti dan bertukar pikiran, wal mutorohati dan diskusi. Ya, penting diskusi, ngobrol ilmu dengan teman itu sangat penting. Fayambaghi maka sebaiknya apaan yakuna ada apa diskusi itu bil insofi dengan akal yang jernih, watta'ani dan pelan-pelan atau nyantai, watta'amuli dan perenungan, wayataharroza dan menjauhkan diri siapa pelajar, anisyalbi dari perilaku buruk,
Fa innal munazorota, karena sesungguhnya bertukar pikiran, wal mudzakarota, dan rembukan, musyawarotun adalah musyawaroh, wal musyawarotu halnya bermula musyawaroh itu innama takunu sesungguhnya ada apa musyawaroh itu listikhrojis sawabi untuk menghasilkan kebenaran. Wadzalika bermula hal tersebut itu innama yasulu sesungguhnya hasil apa hal tersebut bitta'amuli dengan perenungan watta'anni dan pelan-pelan wal insofi dan kejernihan akal atau pikiran wala yasulu dan tidak hasil apa zalika hal tersebut bil ghadabi dengan marah-marah wasyalbi dan perilaku buruk ya bahwa yang namanya diskusi itu adalah hal yang sangat penting demi kemajuan ilmu kita, demi perkembangan ilmu yang kita punya. Tapi syaratnya ketika kita melakukan diskusi dengan teman kita itu harus dengan pikiran yang jernih dan harus pelan-pelan. Artinya harus step by step gitu pembahasannya, jangan meloncat-loncat. Harus dibahas dari hal yang paling dasar dan ya harus detail gitu. Maksudnya jangan egois gitu. Kemudian juga dalam diskusi kita juga harus merenungkan apa yang kita bicarakan, harus merenungkan apa yang orang lain bicarakan begitu. Dan jangan sampai ketika kita diskusi kita melakukan perilaku buruk. Jangan sampai. Sebab yang namanya diskusi itu bagian dari musyawarah. Seperti yang ada dalam Al-Qur'an, wasyawirhum fil amri. Musyawarahlah kamu wahai Muhammad dengan para sahabat dalam urusan-urusan. Artinya Nabi Muhammad yang cerdasnya luar biasa saja oleh Allah diperintahkan untuk musyawarah dengan para sahabatnya. Apalagi kita yang ya kecerdasannya ini cuma pas-pasan. Sangat penting untuk melakukan musyawarah. Dan yang namanya musyawarah tujuannya adalah untuk menghasilkan kebenaran. Sehingga syarat dari musyawarah adalah harus dengan pikiran yang jernih. Begitu, tidak bisa kalau seandainya musyawarah itu didasari oleh kondisi pengen menghasilkan keburukan atau dalam kondisi marah, itu sulit terrealisasi menghasilkan kebenarannya, itu sulit kalau seandainya diskusi dengan kondisi marah atau kondisi yang tidak mengharapkan kebaikan, itu sulit. Fain kanat jika ada apa niyatuhu niatnya pelajar minal mubahasati dari berdiskusi ilzamal khosmi adalah menetapkan musuh wakohrohu dan memaksa musuh la yahillu maka tidak halal apa zalika hal tersebut wa innama yahillu sesungguhnya halal apa zalika hal tersebut li izharil haqqi karena menghasilkan kebenaran wa tamwihu bermula menipu wal hilatu dan merekayasa itulah tajuzu tidak boleh apa merekayasa
fiha dalam berdiskusi, illa idza kana kecuali ketika ada siapa al-khosmu lawan bicara itu muta'annitan orang yang menyulitkan, la toliban bukan orang yang mencari, lil haqqi terhadap kebenaran. Kemudian kita juga perlu menata niat kita dari berdiskusi. Artinya ketika kita berdiskusi jangan sampai tujuan kita itu untuk menyerang lawan bicara kita. Jangan tujuannya adalah untuk mengalahkan lawan diskusi kita. Itu jangan. Karena yang namanya diskusi itu tujuannya adalah untuk menghasilkan kebenaran, bukan untuk mengalahkan lawan bicara ataupun yang lainnya. Dan yang namanya melakukan penipuan, artinya melakukan penipuan itu kita memutarbalikkan fakta ketika kita berdiskusi dengan orang lain, itu tidak diperbolehkan. Hal yang semacam itu tidak diperbolehkan. Kecuali apabila lawan bicara kita, lawan diskusi kita itu ya orang yang mempersulit. Artinya mempersulit itu dia tidak pengen menghasilkan kebenaran sebenarnya, hanya sekedar pengen mempersulit kita gitu. Itu nggak apa-apa. Kalau seandainya lawan diskusi kita adalah orang yang semacam itu, nggak apa-apa kita pakai tipu-tipu, pakai rekayasa, itu nggak masalah. Wakana dan ada siapa Muhammad bin Yahya itu idza tuwujjiha ketika dihadapkan alaihi kepada Muhammad bin Yahya apa al-iskalu kesulitan, walam yahdurhu dan tidak hadir terhadap Muhammad bin Yahya apa al-jawabu jawaban, yakulu maka berkata siapa Muhammad bin Yahya lahu kepada lawan diskusinya, ma bermula teori, alzam tahu yang memaksakan siapa kamu terhadap ma, lazimun adalah sesuatu yang tetap, wa ana bermula saya itu fihi dalam teorimu, nazirun adalah orang yang berfikir, wa fauqa kulli dzi ilmin itu di atas tiap-tiap orang yang berilmu, alimun bermula orang yang lebih berilmu. Nah gitu. Jadi Muhammad bin Yahya ketika berdiskusi, kemudian ternyata lawan diskusinya itu orang yang membuat sulit sehingga Muhammad bin Yahya tidak menemukan jawaban. Maksudnya sulit untuk menjawab karena tujuan dari lawan diskusinya itu bukan mencari kebenaran, tapi pengen melemahkan atau pengen mempersulit Muhammad bin Yahya. Sehingga Muhammad bin Yahya berkata, ma alzam tahu lazimun wa ana fihi nazirun wa fauqa kulli dzi ilmin alimun. Apa yang kamu paksakan, ide yang kamu paksakan kepadaku, ya sekarang dianggap tetap begitu. Tapi saya akan berpikir dulu tentang hal ini. Gitu. Dan di atas langit masih ada langit. Artinya di atas orang pintar itu masih banyak orang pintar. Wa faidatul mutorohati bermula faedah dari berdiskusi, wal munazoroti dan bertukar pikiran, itu aqwa lebih kuat, min faidati mujarrodit tikrori ketimbang faedah dari sekedar mengulang
li'anna fihi, karena sesungguhnya itu dalam berdiskusi, tikroron ada pengulangan, waziyadatan dan ada tambahan, wakila dan diucapkan apa mutorohatu sa'atin, bermula berdiskusi 1 jam itu khairun lebih baik min tikrori syahrin ketimbang pengulangan 1 bulan. Lakin idza kana, tetapi ketika ada apa diskusi itu ma'amun sifin beserta orang yang jernih fikirannya, salimit tobai yang selamat karakternya, wa iyyaka dan jauhilah siapa kamu, wal mudzakarota terhadap berdiskusi, ma'a muta'annitin beserta orang yang mempersulit, ghairi mustaqimit tobai yang tidak waras karakternya, fa inna tabi'ata karena sesungguhnya karakter itu musrikotun sesuatu yang mencuri, wal akhlaqo dan sesungguhnya akhlak itu muta'addiyatun yang menular, wal mujawarota dan sesungguhnya kebersamaan itu mu'assiratun hal yang mempengaruhi. Nah, bahwa faedah yang kita bisa ambil dari berdiskusi itu jauh lebih baik dan jauh lebih banyak ketimbang kita hanya sekedar membaca buku sendirian. Bahkan dikatakan oleh ulama bahwa berdiskusi 1 jam itu lebih baik dibandingkan kita hanya membaca buku sendirian selama 1 bulan gitu. Tetapi kalau seandainya kita berdiskusi, kita harus pilih orang yang diajak berdiskusi itu harus orang yang pikirannya jernih, kemudian karakternya juga sehat. Jangan sampai kita berdiskusi dengan orang-orang yang pikirannya kurang jernih. Artinya pikirannya kurang jernih kalau di sini adalah orang yang mempersulit permasalahan. Jadi dia tidak punya tujuan untuk mencari kebenaran, tapi tujuan dia dalam berdiskusi hanya sekedar mempersulit atau memperkeruh masalah. Ya, jangan berdiskusi dengan orang yang semacam itu atau berdiskusi dengan orang yang punya karakter tidak sehat. Kenapa? Karena yang namanya karakter seseorang itu akan mencuri karakter dari orang lain gitu. Dan yang namanya akhlak seseorang itu akan menular kepada orang lain. Dan kebersamaan seseorang dengan orang lain itu sangat berpengaruh terhadap tertularnya akhlak-akhlak yang buruk begitu. Sehingga ya kalau yang paling selamat itu ya dengan cara kita berteman dengan orang-orang yang baik, sehingga karakter dari orang-orang baik itu akan nempel kepada diri kita. Tapi tetap kita juga jangan menutup pintu untuk berteman dengan orang-orang yang kurang baik. Nggak apa-apa, udah berteman. Bagus kalau seandainya kita bisa membawa dia untuk lebih baik gitu. Yang penting kalau seandainya kita berteman dengan orang yang kurang baik, itu jangan sampai kita tertular kebiasaan-kebiasaan kurang baik teman kita itu. Wa fi syi'ri dan itu dalam syair. Allazi dzakarahu yang menyebutkan terhadap syair. Siapa? Khalil bin Ahmad. Fawaidu bermula
faedah katsirotun yang banyak. Kila diucapkan apa al ilmu min syartihi liman khodimahu ila akhirih. Al ilmu bermula ilmu itu min syartihi itu bagian dari syaratnya ilmu. Liman bagi seseorang khodimahu yang melayani siapa man terhadap ilmu. An yaja'ala bermula menjadikan apa ilmu. An-nasa terhadap manusia. Kullahum ya seluruh manusia. Itu khodamahu para pelayannya man. Artinya kalau seandainya ada seseorang yang sibuk menyibukkan diri dalam urusan ilmu, maka orang-orang yang ada di sekitarnya akan rela untuk melayani orang tersebut. Contoh seperti seorang kiai, kesehariannya itu sibuk dengan ilmu, maka orang-orang yang di sekitarnya akan merelakan dirinya untuk melayani kiai tersebut. Gitu kan. Apa gimana? Lupa. Iya. Man khodama khudima kan. Ada hadis yang sangat populer. Man khodama khudima, barang siapa melayani maka dia akan dilayani. Gitu. Barang siapa melayani ilmu itu dalam arti dia menyibukkan diri untuk masalah ilmu, maka dirinya akan dilayani oleh orang lain. Wayam bagi dan sebaiknya li talibil ilmi bagi pencari ilmu apa an yakuna ada siapa pencari ilmu itu muta'ammilan orang yang merenungkan fi jami'il awqati dalam seluruh waktu-waktunya fi daqaiqil ulumi dalam masalah-masalah detail ilmu wa ya'tada dan membiasakan diri siapa pelajar zalika akan hal tersebut fa inna ma yudriku sesungguhnya menemukan siapa pelajar ada iko terhadap ilmu-ilmu yang detail bitta'amuli dengan merenung walihada oleh sebab itu kila diucapkan ta'ammal berangan-anganlah siapa kamu atau merenunglah siapa kamu tudrik maka menemukan siapa kamu wala buddha dan harus minat ta'ammuli dari merenung qoblal kalami sebelum berkata hatta yakuna sehingga ada apa perkataan itu sawaban yang benar fa innal kalama karena sesungguhnya kalam ucapan itu kasahmi seperti halnya panah fala buddha maka harus minta qwimihi dari meluruskan ucapan bitta ammuli dengan perenungan qobalal kalami sebelum berkata hatta yakuna sehingga ada apa perkataan itu musiban yang tepat sasaran atau yang benar. Begitu ya. Jadi sebelum kita mengatakan sesuatu atau sebelum kita melontarkan ide kita harus merenungkan terlebih dahulu. Ya,
pelajaran-pelajaran kita juga harus direnungkan agar ilmu-ilmu yang detail, ilmu-ilmu yang rinci itu bisa kita pahami. Waqala dan berkata siapa pengarang kitab usul fikih, fi usulil fikhi dalam kitab usul fikih, hadza bermula merenung, aslun adalah dasar, kabirun yang besar, wahwa bermula merenung itu ayyakuna agar ada apa kalamul faqihi ucapan ahli fikih al munaziri yang mengeluarkan ide itu bitta'ammuli dengan perenungan. Kila diucapkan apa roksul akli ayyakunal kalamu bittasabbuti wat ta'ammuli. Roksul akli bermula dasar dari akal itu an yakuna ada apa al kalamu ucapan itu bittasabbuti dengan ketetapan wat ta'ammuli dan direnungkan. Gitu ya. Akal seseorang itu maksudnya hal dasar dari akal itu ya berkata perkataan ini harus diperkuat terlebih dahulu, direnungkan terlebih dahulu gitu, maksudnya benar atau tidak. Qala berkata, siapa qailun orang yang berkata, usika berwasiat siapa aku terhadapmu, fi nazmil kalami dalam merangkai ucapan, bi khomsatin dengan 5 hal. In kunta jika ada siapa kamu, lil musi terhadap orang yang berwasiat, asyafiqi yang menyayangi, itu muti'an orang yang patuh, la taufalan jangan lupa, sungguh jangan lupa siapa kamu, sababal kalami terhadap sebabnya ucapan, wa waqtahu dan waktunya ucapan, wal kaifa dan caranya mengucapkan, wal kamma dan kadarnya mengucapkan, al makana dan tempatnya ucapan, jami'an seluruhnya. Wa yakunu ini ada 5 wasiat dari seorang ulama kepada kita ya para pelajar. Sebelum kita mengatakan sesuatu itu kita harus merenungkan dulu ucapan itu disebabkan apa. Kemudian kita juga harus melihat timingnya, harus melihat waktu ucapan itu, maksudnya pasnya diucapkan pada saat apa. Kemudian bagaimana cara kita mengucapkannya. Kemudian kadar dari ucapan, artinya yang perlu kita ucapkan itu 1 kalimat, 2 kalimat, atau 3 kalimat, itu perlu dipertimbangkan. Kemudian kita juga harus melihat tempat kita mengucapkan itu di mana. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir